Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, aku sampaikan padamu selamat tahun baru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui kasih sayangnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dikaruniakannya kepada kita. Dan mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mata kita mata yang baru, mata yang siap untuk melihat diri dengan segala kekurangannya dan siap untuk memandang orang lain dengan segala kelebihannya. Mata yang baru, mata yang jauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa, mata yang semakin mendekat ke arah memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan memandang bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad alaihi salam. Mata yang siap melakukan segala kebaikan-kebaikan, mata yang rajin membaca Al-Quran, mata yang memandang wajah orang tua dan orang-orang yang tercinta di sisinya dengan pandangan penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita telinga yang baru, telinga yang siap untuk mendengarkan segala kebaikan-kebaikan dan mengamalkan yang terbaiknya. Telinga yang siap untuk mendengarkan puji-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga yang jauh dari mendengarkan hal-hal yang mendekatkan kepada jalan neraka. Telinga yang jauh dari mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbarui seluruh anggota tubuh kita, menjadikannya anggota tubuh yang terjaga dari perbuatan dosa dan mendekatkannya kepada surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kajiannya pada hari ini adalah mengenai dosanya telinga, yaitu apa ya? Tutup telingamu, tenanglah hidupmu, gitu ya. Nah, sebelum kita awali, marilah kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita minta keberkahan dari ilmu kita, kita minta kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Semoga saja sebagaimana mudah bagi teman-teman untuk mendengarkannya, dimudahkan pula untuk dapat mengamalkannya. Sebagaimana mudah-mudahan Allah mudahkan bagi saya untuk menyampaikannya, Allah mudahkan pula bagi saya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita semuanya dihadirkan pada hari ini untuk mendengarkan kajian ini, semoga saja di hari akhirat nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan juga perasa, yaitu hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua dari perkara-perkara tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau pergunakan untuk apa saja waktu hidupmu di dunia? Mata, telinga, hati, lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita akan datang waktunya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udah masuk tahun baru lagi. Kalau kita nggak mulai dari sejak sekarang lebih menjaga terhadap anggota tubuh kita, mau mulainya dari kapan?
Kayaknya udah harus periksa-periksa, karena saudaraku sekalian, umur yang tersisa belum tentu lebih panjang dari umur kita yang sudah kita jalani. Kalau masih mau bandel-bandel terus-terusan, kapan mau baiknya? Kalau nggak bersegera untuk memperbaiki diri, saya nggak yakin kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukannya di esok hari. Ibarat orang nyasar nih, kita nih udah harus cepet-cepetan putar balik. Kalau diterus-terusin takutnya jadi kelamaan, akhirnya jadi kejauhan, nggak keburu buat berada di tempat yang semestinya, gitu ya. Nanti udah waktunya pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ngelibet di situ aja, masih sesat aja, masih salah aja, masih bandel aja, masih durhaka aja. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau pas hari anggota tubuh kita dimintai pertanggungjawaban sama Allah, mau jawab apa kita nanti? Maka emang udah harus dipikir-pikirkan. Udah dosa mata kita udah harus hindari benar-benar. Udah kita bahas di pertemuan bulan yang lalu. Sekarang dosa telinga juga. Saudaraku sekalian, kita harus menjaga telinga kita. Kenapa? Yang pertama, karena telinga adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga. Hadiah dari Allah. Kita nggak ikut-ikutan bikin retina, gendang telinga. Kita nggak ikut-ikutan bikin daun telinga. Ya, kalau daun pintu sih masih ada yang bikin. Tapi kalau daun telinga ada nggak? Nggak ada nih. Nggak ikut-ikutan bikin kita. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan subhanallah, keajaiban semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di telinga kita. Teman-teman sekalian, kecil aja bendanya, bagian mendengarnya tuh yang di dalam tuh kecil aja. Akan tetapi sebegitu kecilnya menangkap semua jenis suara, dan kemudian memprosesnya, mengirimkannya ke dalam akal kita, sehingga begitu kita dengar, kita faham, gitu ya. Kita dengar, kita tahu, oh ini suaranya orang nangis, berarti dia lagi sedih. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya nangis terharu. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya bukan terharu, bukan sedih, nangis kesel. Sama-sama nangisnya, tapi subhanallah, telinga kita sebegitu pekanya langsung mengirimkan kepada otak kita, sehingga kita tahu jenis tangisan pun rupanya berbeda-beda. Tawa juga begitu. Ya, kedengeran suara tawa nih, teman-teman sedikit sekalian. Kita kedengeran suara ketawa, ada yang ketawa seneng, ada yang ketawa mengejek, gitu kan ya? Ada lagi yang ketawa apa? Ketawa sedih, ada nggak? Subhanallah, bahkan ketawa sekalipun begitu ya, itu tuh bisa beda-beda. Ketawanya bayi bisa menyenangkan kita dengar di siang hari, tapi bisa jadi sesuatu hal yang menakutkan kalau kita dengar di malam hari, terutama kalau di rumah tersebut nggak ada bayi. Horor ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, luar biasa sekali telinga kita ini dalam masalah mendengarkan suara-suara. Kita bisa bilang, wah ini suaranya enak bener nih, wah ini suaranya bikin pusing, wah ini suaranya empuk, suaranya garing, suaranya serak-serak becek, suaranya serak-serak basah, suaranya wah luar biasa gitu. Bahkan hanya dari suara aja itu kita bisa tahu rasa hati kita ketika mendengar suara tersebut, gitu ya. Masya Allah, luar biasa, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kalau lagi bahas telinga gitu, dikasih macam-macam jenis suara buat kita dengar. Teman-teman sedikit sekalian, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya mesti kita pakai sesuai dengan maunya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dengan telinga kita mendengar apa, mesti kita pakai. Kayak yang kemarin kita contohkan, kalau ada orang tua kita
ngasih kita sendal, suami kita ngasih kita sepatu, ceritanya hadiah dari dia. Ini tahun baruan nih, saya kepengen ngasih kamu hadiah. Kita buka sepatu, bagus bang, sepatunya sini bang, saya pukul bang, abang. Kita buka sepatu, kita pak kepada suami kita. Gimana tuh? Itu sejelek-jeleknya kedurhakaan, gitu kan ya? Nyakitin, dipukul, lebih nyakitin lagi kalau dipukulnya pakai benda yang kita hadiahkan kepada darinya. Dali. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini kita kalau kemudian pakai telinga dari Allah Subhanahu wa taala, kita pakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan nggak pantas bener. Telinganya dari Allah dipakainya buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lah dari saya kok dipakainya buat bermaksiat dan berdurhaka kepada saya, kata Allah. Ini kalau saya ambil lagi gimana telinganya? Mendadak tuli. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, padahal yang namanya telinga nih ya, kebaikan-kebaikan banyak kan kita dapat dari telinga. Kita hadir majelis kayak gini, saya sering sekali sampaikan kepada panitia, pokoknya makanan kurang gak apa-apa, tempat sempit-sempitan gak apa-apa, yang penting suara harus sampai. Kenapa? Sebab kebaikannya itu didapat dari telinga, kayak gitu ya. Kalau misalnya orang hadir sambil lapar nggak dapat makanan, masih bisa dengar, walaupun kurang konsentrasi, tapi masih tetap bisa dengar gitu. Akan tetapi kalau udah suara mic-nya nggak nyampe, itu udah masalah. Langsung jadi gelisah, lapar berasa, kan gitu ya. Panas berasa, kepengen ngobrol berasa, langsung jadi iseng gitu, langsung tanya-tanya karena nggak kedengeran. Nah itu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, nih telinga nih sumber segala kebaikan sebenarnya. Kita bisa pakai alat ini untuk mendengarkan segala kebaikan. Makanya mesti kita pakai sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita jaga telinga kita sebab ianya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Kita harus pakai sesuai dengan sang pemberi amanat. Kita harus pakai sesuai dengan sang pemberi hadiah berupa telinga ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita bisa jaga telinga kita? Karena saudaraku sekalian, telinga itu pintu terbuka menuju hati. Yang di dalam hati kita nih terpengaruh sama apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar. Pintunya hati ini cuma dua doang, mata sama telinga. Kemarin kita udah bahas betapa sangat berpengaruhnya apa yang dilihat kepada apa yang ada dalam hati. Maka demikian pula dengan telinga kita juga begitu. Jadi sekalian, apa yang kita dengar bakalan ngaruh kepada hati kita, bakalan ngaruh kepada hati kita. Makanya pandai-pandailah mendengar yang baik-baik, dan pandai-pandailah pula menyaring untuk apa yang disisakan di hati dan apa yang harus dibuang keluar dari hati kita. Kan begitu ya? Mau saudaraku sekalian, dengar yang gak enak jangan disimpan di hati. Dengar kata-kata yang kotor-kotor jangan disimpan di hati. Dengar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan jangan disimpan di hati. Kenapa? Karena hati adalah hal terindah yang Allah karuniakan dalam hati kita, dalam diri kita. Ngapain gitu simpen yang jelek-jelek di dalamnya? Nah, ini pintu pembuka masuknya sesuatu ke dalam hati adalah telinga. Makanya mesti pinter-pinter jagain telinga. Jagain, jangan mau denger yang gak enak. Kalau kemudian kedengeran, mesti pinter-pinter mana yang dikeluarkan, mana yang dimasukkan ke dalam hati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang perempuan solehah, jadi istri baiknya luar biasa, Masya Allah. Dia ditanya sama orang, dia bilang, duh gimana sih caranya? Dalam sebuah wawancara dia diwawancarain, dia bilang gimana modelnya sih bisa jadi istri sampai kayak baik solehah gitu. Suaminya nggak pernah marah, pernah.
Dia bilang, terus kalau suamimu marah gimana? Saya dengerin aja. Saya dengerin, saya masukin. Tapi saya liatin, yang bagus-bagusnya saya masukin dalam hati, yang gak bagus-bagusnya saya lewatkan aja. Jadi kalau dia lagi ngatain saya yang gak enak ya saya lewatin aja, pas. Iya ya, next gitu. Kalau yang bagus-bagus baru saya ingat-ingat. Pembelajaran saya ingat-ingat. Sampai dia selesai marah. Udah bisa selesai marah, biasanya dia masuk kamar. Habis dia masuk kamar, berapa menit kemudian saya pergi ke dapur. Saya bikinin dia makanan-makanan yang dia suka. Goreng tempe, goreng pisang, kasih keju, jadi lapar. Bikinin teh manis. Dia bilang habis gitu baru saya samperin suami saya taruhin makanannya. Enak nih bang, makan bang. Ayo bang minum. Dia pun kemudian mau makan, minum. Habis itu dia bilang, maafin saya ya, tadi saya lagi marah sama kamu. Oh nggak apa-apa bang, saya maafin. Saya tuh tadi tuh kebawaan kesel sih. Sebenarnya kamu tuh kan nggak gitu juga. Terus dia ngomong, ya saya sebenarnya beruntung sih punya istri kamu. Dia ngomong gitu, bujuk-bujukin istrinya. Terus yang wawancara itu nanya, kamu percaya? Ya percayalah. Suami kamu waktu bujukin kamu ngomong gini gitu, kamu percaya? Percaya. Kenapa gitu? Dia lagi ngomong gak enak aja saya percaya. Masa pas dia lagi ngomong enak saya gak percaya? Rugi saya. Bener banget. Kita kan seringnya gak kayak gitu. Kalau dia ngomong yang enak-enak itu suka lupa, tapi giliran dia ngomong yang gak enak, seumur hidup kita gak inget, kita gak bakal lupain. Sampai katanya orang laki-laki, ya Allah, guru ahli sejarah tuh emang mestinya perempuan. Gak bakalan lupa ucapan suaminya sampai bertahun-tahun. Pantes jadi guru sejarah, katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi gitu tuh. Hati itu akan memuat apa yang didengar sama telinga. Karenanya mesti pinter-pinter jagain telinga. Mesti milih-milih mana yang mesti kita dengerin, mana yang kita nggak dengerin. Kalau kemudian terdengar akan beda. Kalau terdengar mesti pinter-pinter jadi satpam untuk menilai mana yang boleh dimasukin, mana yang enggak. Kalau ada perampok mau nyuri rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau ngebakar rumah, masa kita masukin? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kalau ada orang mau ngebom rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau berbuat kerusakan di dalam rumah, masa kita masukin? Maka demikian pula dengan kata-kata yang terdengar, jadilah satpam untuk hatimu, untuk kamu tahu mana yang perlu kamu simpan di dalam hati dan mana yang harus kamu keluarkan. Yang bakal ngerusak hati ngapain dimasukin? Yang bakal ngotorin hati ngapain dimasukin? Yang bahkan bikin hati patah, apalagi dibom, hancur hatinya, ngapain dimasukin ke dalam hati? Teman-teman saya sekalian, selebihnya masukkan segala kebaikan-kebaikan dalam hatimu, masukkan segala sifat-sifat baik dalam hatimu, yang kiranya kalau Allah lihat, malaikat lihat hati kita, ya Allah, iman ada, takwa ada, khauf ada, roja ada, sabar ada, syukur ada, tawadu ada, ikhlas ada. Kan senang bener. Pas dikorek-korek, diliatin hasud ada apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada iri apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada ujub apa enggak? Enggak ada juga. Sombong ada enggak? Enggak ada juga. Masya Allah. Allah ketika melihat hati kita begitu bersihnya, Allah kemudian berkenan untuk ada di dalamnya, sehingga para kekasih-kekasih Allah SWT adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat Allah Subhanahu, ditaruhin rahmatnya, ditaruhin karunia-Nya,
Sehingga katanya Rumi, Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, jangan kau kira masjid-masjid adalah bangunan-bangunan yang kau lihat di kampungmu itu, yang di atasnya terdapat bulan sabit dengan bintang. Bukan, dia bilang, masjid yang sesungguhnya adalah hati para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah berada. Hatinya para kekasih-kekasih Allah, di sanalah Allah berada. Makanya kenapa kita perlu minta doa sama orang-orang soleh? Karena ada Allah dalam hati mereka yang siap mendengar dan mengijabah segenap doa-doa mereka. Gitu, teman-teman sekalian, hati yang paling penting, makanya mesti jagain. Gimana cara jagainnya? Jaga mata, jaga telinga, kemudian pinter-pinter nyaring yang mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus jauh-jauh kita buang dari dalam hati kita. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Teman-teman sekalian, akan dimintai pertanggungjawaban. Segenap doa-doa, dosa-dosanya bakal ditanyain. Kenapa kamu hari itu mendengarkan ini? Kenapa kamu hari itu mendengarkan itu? Kenapa kamu ketika terdengar azan kamu nggak dengerin? Kenapa kamu malahan sibuk mendengarkan keburukan? Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ruwet ntar di saat pertanyaan, mendingan dari sekarang deh kita jagain. Insya Allah. Teman-teman sekalian, pertanggungjawabannya ruwet. Makanya kenapa gitu ya, para kekasih-kasih Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lebih suka menutup telinganya jauh-jauh, menutup telinganya rapat-rapat dari segala keburukan-keburukan itu yang akan membuat orang jadi lebih mudah terjaga. Makanya kenapa perempuan-perempuan itu sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, waqarna fi buyutikunna, diam dirilah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Soalnya kenapa? Kalau pergi arisan kedengaran macam-macam, kan gitu ya. Kalau kita pergi reunian, ya Allah, mana mata ketemu mantan, telinga kemudian dengar kabar kalau dia sekarang sudah menduda. Waduh, bahaya ini ya. Jadi susah jagain diri, jadi susah jagain hati. Kalau kita biarkan mata melihat yang dia suka, telinga mendengar apa yang dia mau. Teman-teman saudaraku sekalian, karena emang paling penting, udah deh, jaga-jaga, jangan dengar yang nggak perlu didengar, jangan dengar yang nggak perlu didengar, jangan lihat yang nggak perlu dilihat, jangan cari tahu yang nggak perlu kita tahu. Kayaknya kabar semuanya harus didengar, harus update. Iya, itu update apa kepo? Alasannya pakai bawa hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak tahu keadaan kondisinya umat Islam, dia tidak termasuk di antara mereka. Ini pakai hadis buat kepentingan yang nggak benar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, keadaan orang di sekeliling kamu harus tahu. Tetangga sebelah nih anak yatim udah makan apa belum, itu yang harus kamu perhatikan, bukan yang kamu pikirkan keadaan dunia semuanya harus kamu tahu. Katanya Habib Umar bin Hafid, ya Allah, orang-orang zaman sekarang sibuknya sama urusan dunia, merasa rugi, merasa bodoh, merasa nggak ngerti kalau sampai nggak tahu urusan politik di negerinya atau di negeri-negeri orang. Tapi urusan Tuhannya manusia nggak ada yang suka pada peduli. Urusan apa pesan-pesan Allah kepadamu nggak cari tahu. Urusan agama nyuruh kita buat apa nggak peduli. Ya Allah, sedihnya. Setiap berapa menit sekali buka kabar. Sekarang kan di tangan. Buka Twitter, buka Facebook, buka TV, buka berita, kan begitu ya? Update semuanya. Tapi Quran sampai pada berdebu, nggak pernah dibaca. Kalaupun dibaca, sama sekali nggak punya rasa penasaran terhadap apa isinya. Ini kan sedih nih, sedih bener ya.
Ya Allah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanggungjawabannya bukan ringan di mata Allah, karenanya mesti kita jaga benar-benar telinga kita agar mendengar sesuatu yang baik, insya yang di dalam hati terpengaruh sama apa yang didengar. Makanya Bu, pernah ada satu cerita, ada orang di kampung bikin lomba naik apa tuh namanya, panjat pinang. Kabarnya sekarang haram hukumnya ya. MUI mengeluarkan fatwa hukumnya haram panjat pinang, karena katanya MUI yang benar bukan dipanjat baru dipinang, tapi dipinang baru dipanjat. Oke lah. Receh ya saya ya. Teman-teman saya ikut sekalian, saya udah serius-serius katanya, dikirain beneran gitu ya. Teman-teman saya ikut sekalian, di satu tempat ada orang bikin acara panjat pinang. Wah, tinggi bener dibikinnya, 50 meter. Sampai tinggi lah pokoknya gitu kan. Teman-teman saya ikut sekalian, oh nggak ada yang berhasil, padahal di atas tuh dikasih hadiah pergi umroh. Misal semuanya nih pada nggak berhasil. Saudaraku sekalian, di saat mereka lagi udah pada mau nyampe nih, udah kurang berapa ini lagi, ada orang yang di bawahnya tuh ngomongnya kayak begini, nggak bakalan sampai gitu, di iniin, dikomporin kayak nggak bakalan berhasil gitu. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Ada seseorang yang kemudian ketika dibilang kamu nggak bakalan sampai, dia naik terus aja sampai nyampe ke ujung, dia yang dapat hadiah. Wah, girang dia. Begitu turun, orang-orang heran gitu, kenapa kok kamu tuh padahal udah digitu-gituin sama orang-orang tapi tetap aja gitu. Oh, emang orang-orang lagi gituin saya ya? Saya kan budak. Dia bilang, saya kirain orang lagi sorak-sorakin saya, lagi ngasih semangat. Ternyata tuh lagi. Ya Allah, ya Allah. Jadi kadang-kadang perlu kayak gitu ya. Perlu kita sumpel telinga kita tuh, biar nggak kedengeran apa-apa yang bikin hati akhirnya jadi keruh, jadi terpengaruh, jadi nggak semangat buat ngapa-ngapain. Nah, mudah-mudahan dah Allah SWT jaga anggota tubuh kita, insyaallah. Amin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kenapa kita harus jaga hati. Nah, sekarang nih, jaga telinga. Sekarang kita mau bahas apa aja sih dosanya telinga. Coba kepikir, dosanya telinga apa aja? Yang pertama, dosanya telinga mendengarkan gosip. Dengerin gosip. Innal mustami'a hadal mu'tabin, katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Sesungguhnya orang yang mendengarkan, yarhamukillah, mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, mendengarkan aib-aib orang yang disampaikan, ahadul mughtabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Salah satu dari dua orang yang berghibah. Karena orang tuh nggak bisa ghibahin orang sendirian. Nggak bisa depan kaca gitu, gue sebel banget sama laki gue, itu namanya bukan ghibah teman-teman saya sekalian, namanya nggak jelas itu apa ya, namanya stres kayaknya ya. Jadi saudara sekalian, yang namanya ghibah itu harus ada pendengar selain daripada yang berbicara. Nah ini maka yang mendengarkan itu juga sama dengan orang yang berghibah tadi ini, membicarakan aib orang tadi ini, gitu. Makanya hati-hati gitu kan. Saya nggak ikut-ikutan kok ngomongin orang, ya tapi kamu dengerin. Mendengarkan berbeda dengan terdengar. Nah kalau terdengar nih, kita lagi lewat kedengeran. Itu mesti kayak gimana? Kalau kayak begitu modelnya, faida marru billaghwi marru kirama. Kata Allah SWT, kamu kalau mendengar lewat, kemudian kamu mendengarkan ada orang-orang yang sedang melakukan perkara yang lagu, perkara yang nggak perlu, perkara yang nggak ada pentingnya,
perkara yang sama sekali tidak mendekatkanmu kepada Allah, tidak memberi apa-apa kepentingan dari urusan dunia ataupun urusan akhirat, marru kirama, lewatlah dalam keadaan mulia. Nggak usah ikut-ikutan cari tahu apaan. Ulang boleh gak ulang? Nah, gitu ya. Ya Allah, nggak usah. Emang tuh nambahin. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Itu bisa ikutan ahadul muqtabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Dan ghibah tuh urusannya bukan perkara yang kecil. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, gitu ya, fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Sama katanya Allah, orang berghibah itu kayak orang yang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Ngeri amat. Maka teman-teman saya sekalian, kalau ngeliatin ada orang lagi pada ngomongin orang, itu sama aja kayak kita lagi ngeliatin orang yang lagi makan bangkai saudaranya. Mau ikutan apa nggak kira-kira? Enggak gitu kan? Kayak gitu aja. Ya tapi jangan menunjukkan rasa jijik gimana gitu. Kalian lagi pada ngomongin orang ya? Gimana, udah kenyang? Sadis ya.